Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bu Erlin berharap kalian dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat puasanya bukan? Bagus. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Erlin akan menjelaskan tentang kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Kalau kemarin sudah belajar tentang bilangan prima, faktor prima, dan pohon faktor prima, hari ini kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. KPK dan FPB ini bisa kita tentukan dengan cara manual, bisa. Tetapi kalau dengan cara manual itu nanti akan lebih lama. Ada cara yang lebih singkat untuk menentukan KPK dan FPB dari pasangan bilangan. Nah, sekarang kita mulai dulu dari menentukan KPK dengan teknik sengkedan dan pohon faktor. Yang pertama, kita harus ingat bahwa KPK, kelipatan persekutuan terkecil, adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang sama. Kelipatannya itu sama, tapi diambil yang paling kecil. Anak-anak, perhatikan di papan tulis ini, Bu Erlin sudah menyiapkan sebuah contoh soal. Dalam soal, kita diminta untuk menentukan KPK dari bilangan 24 dan 30. Maka, bisa kita selesaikan dengan cara manual, dengan cara menghitung kelipatan 24. Itu sama dengan 24, 48, 72, dan seterusnya. Sepertinya lama sekali ya. Kemudian harus hitung 30, 60, 90. Lama sekali. Ada cara praktisnya, ada dua. Kalian nanti bisa pilih salah satu yang paling kalian anggap mudah. Cara yang pertama yaitu dengan cara sengkedan, atau ada yang menyebutnya pagar. Cara pagar, pertama kita buat sebuah pagar. Kita tempatkan pasangan bilangan yang mau dicari KPK-nya di paling atas, 24 dan 30. Nah, caranya kita bagi dengan bilangan-bilangan yang bisa membagi 24 dan 30 atau salah satunya. Contoh, usahakan kita bagi dengan bilangan prima. 24 bagi berapa? Bagi 2. 24 bagi 2 sama dengan 12. 30 bagi 2 bisa sama dengan 15. Bagi 2 lagi bisa tidak? Bisa, salah satunya. 15 tidak bisa, nggak apa-apa. Kita bisa tulis di sini 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. 15 bagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 15. Kita garis lagi, bagi 2 lagi. 6 bagi 2 sama dengan 3. 15 bagi 2 tidak bisa, maka tetap kita tulis 15. Kita perpanjang kalau tidak cukup. Lalu bagi 2 lagi tidak bisa kan? Kita bagi 3. 3 bagi 3 1. 15 bagi 3 bisa. Hasilnya adalah 5. Kita tulis. Lalu kita bagi lagi dengan berapa? Ini sudah 1 ya, berarti sudah selesai. Tinggal kita bagi 5, berarti bagi 5. 1 sini tetap, 5 bagi 5 sama dengan 1. Ini langkah yang pertama. Bagaimana menentukan KPK-nya? KPK dari 24 dan 30 kita cari dengan mengalihkan semua faktor pembaginya. Ini yang Bu Erlin beri tandain. Ya. Atau ini saja sebenarnya sudah cukup. Ya. 2
kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Maka KPK dari 24 dan 30 kita cari dari 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kita hitung. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 3, 24 kali 5 sama dengan 120. Maka KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Ya, diingat-ingat. Cara yang pertama yaitu cara sengkedan. Kita bagi dengan bilangan-bilangan prima yang bisa membaginya. Lalu KPK dari pasangan bilangan ini kita tentukan dengan cara mengalihkan faktor-faktor pembaginya di sisi sebelah kanan ini yang Bu Erlin beri tanda ini. Paham? Kalau begitu, kita lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan pohon faktor. Kita cari masing-masing pohon faktor dari 24 dan 30. Yuk kita cari. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Bagi 2 sama dengan 6. Bagi 2 sama dengan 3. Bagi 3 sama dengan 1. Maka faktornya ini 2, 2, 2, dan 3. Lalu kita tulis yang 30. Kita buat pohon faktornya. 30 bagi 2 sama dengan 15. Bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3 ya. Bagi 3 sama dengan 5. 5 bagi 5 sama dengan 1. Faktornya adalah 2, 3, 5. Lalu kita cari KPK-nya dengan cara kita tulis dulu faktorisasi. (24) dan faktorisasi 30. Faktorisasi 24 adalah 2 pangkat, berapa ini ya? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Lalu dari faktorisasi ini bisa kita tentukan KPK dari 24 dan 30, yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor primanya. Dan jika ada faktor prima yang sama, maka ambil yang pangkatnya paling besar. Kita lihat di sini. Ada faktor yang sama yaitu 2. Yang diambil yang mana? Yang 2 atau 2 pangkat 3? Yang kita ambil adalah yang pangkatnya paling besar jika ada bilangan faktor yang sama. Maka kita tulis di sini, KPK dari 24 dan 30 adalah 2 pangkat 3. Lalu faktor yang lainnya ada 3. Tapi 3 ini dia sama, hanya pangkat 1. Maka kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya, sekarang kita hitung 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 kali 3 kali 5. 8 kali 3 sama dengan 24. 24 kali 5 sama dengan 120. Mudah bukan? Mana yang kalian pilih untuk menentukan KPK dari bilangan-bilangan itu? Mau pakai cara pagar atau sengkedan boleh, atau pakai pohon faktor boleh. Yang perlu diingat, kalau kalian pakai cara pagar atau sengkedan, kalian harus mengalihkan semua faktor bilangannya yang ada di sebelah kiri. Ya. Sedangkan kalau pohon faktor, menggunakan pohon faktor, kalian perlu mengalihkan semua faktor primanya, dan jika ada faktor prima yang sama, ambil yang pangkatnya paling besar. Mudah bukan?
Selamat belajar. Anak-anak, tadi kita sudah belajar KPK. Sekarang, hasil perhitungan pagar atau sengkedan atau pohon faktor yang sudah dibuat tadi, itu bisa kita gunakan juga untuk menentukan FPB. Apa itu FPB? Ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, cara menentukan FPB dari pasangan bilangan atau beberapa bilangan itu bisa menggunakan sengkedan atau pohon faktor. Tapi ada sedikit yang berbeda dari penentuan KPK tadi. Apa bedanya? Ini dia. Nah, yang pertama kita bisa menentukan FPB dengan cara pagar atau sengkedan. Caranya kita cari faktor-faktor pembagi di sebelah kiri ini yang bisa membagi kedua bilangan. Yang dicari FPB maupun KPK-nya. Faktor berapakah saja itu yang bisa membagi kedua bilangan? Yaitu kita cari, kita lingkari. 24 dan 30 bagi 2 semuanya bisa? Bisa, kita lingkari. Hasilnya adalah 12 dan 15. Bagi 2? Tidak. Karena yang bisa hanya 12, 15 tidak bisa. Mana lagi yang bisa membagi? 2 di sini? Tidak. 3. Ya? 3 kita lingkari. 3 bagi 3 bisa hasilnya 1. 15 bagi 3 hasilnya 5. Berarti kita lingkari. 5? Tidak. Ini sudah 1. Ya? Kemudian hanya bisa membagi yang sisi 30 ini. Maka FPB-nya itu diperoleh dari perkalian faktor-faktor yang bisa membagi kedua bilangan ini. Kedua bilangan itu yaitu 24 dan 30. Apa saja faktor yang bisa membagi bilangan 24 dan 30? Yaitu 2 dan 3. Kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Yang kedua adalah pohon faktor. Nah, dari pohon faktor tadi kita sudah menuliskan kan faktorisasi dari masing-masing bilangan. Cara menentukan FPB pada bilangan yang menggunakan pohon faktor ini caranya adalah kita cari faktor-faktor dari faktorisasi ini yang sama, lalu dikalikan. Kita lihat, faktor apakah yang sama? Ternyata 2. Jika ada faktor yang sama ini kok beda pangkatnya, yang diambil adalah pangkat paling kecil. Ya, 2 dan 3 kan yang sama, maka kita cari 2, yang diambil adalah 2, bukan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dan 2, pangkatnya yang paling rendah adalah 2, maka kita tulis di sini 2 kali 3, karena dia memiliki faktor yang sama, baik itu 24 maupun 30 faktornya 3. 2 kali 3 kali 5 tidak? Tidak, karena 24 tidak punya faktor 5. Ingat, FPB yang ditentukan dari pohon faktor itu kita tentukan dari perkalian faktor-faktor yang sama. Jika ada faktor yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka kita ambil yang paling rendah. Gitu. 2 kali 3 sama dengan 6. Sama bukan? Baik, mau dicari dengan cara sengkedan atau dengan pohon faktor, hasilnya sama. Pilih yang menurut anak-anakku paling mudah. Mudah bukan? Selamat belajar. Anak-anakku, demikian tadi yang bisa Bu Erlin sampaikan
Semoga materi KPK dan FPB yang baru saja Bu Guru sampaikan ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Bu Erlin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!